Halo guys, welcome to Noob Signer. Oke, di video kali ini kita akan buat sebuah template untuk komponen chatting. Jadi kalau kalian pernah gunain fitur Messenger Facebook di website ya. Nah, kita akan buat mirip-mirip kayak gitulah. Intinya template untuk melakukan proses chatting. Nah, untuk kalau kalian nanti misalnya mau benar-benar membuat jadi aplikasi atau sebuah fitur yang udah jadi banget, udah bisa digunain, jadi kalian tinggal hubungin ke database, terus kalian tinggal tambahin fungsi kayak kirim pesan, kemudian hapus pesan. Intinya sih kalau chatting dua itu aja kali ya. Nah kalau untuk tarik pesan itu kayaknya udah fitur advance, tapi kalau untuk sekarang ya tarik pesan itu udah ibaratnya udah ya mendekati wajib gitulah ya, harus ada. Tapi intinya sih kalau chatting ya kirim dan hapus pesan aja gitu. Nah, oke, langsung ke kodenya seperti biasa. Nah di sini gue punya key layout ya, key layout. Nah untuk di Quasar sendiri itu udah ada yang namanya fitur chatting, namanya key key chat apa ya, lupa guys, sebentar. Ini key chat message. Nah jadi di sini udah disediain, kalian tinggal pakai aja, mudah, simple. Nah tampilannya juga menurut gue ini sih udah worth it banget ya untuk disebut sebagai tampilan yang bisa digunakan dan bisa dipasarkan gitu. Dan nggak sampai sini juga, ini bisa kalian edit-edit ya, misalnya mau nambahin ini, misalnya kalau eh apa, lawan bicara sedang mengetik gitu kan. Nah ini bisa dipakai ini nih, stem ya, stem, sorry bukan stem, namanya ini adalah apa ya, di sini namanya itu hmm, di Mary, oh ini di sini chat 7 minutes ago, Mary, avatar, spinner dots ini ya, key spinner dots. Jadi di samping defaultnya kayak gini nih, yang simplenya, dia juga bisa di edit-edit dan segala macamnya ya, karena udah disediain biasa ya. Kalau di Quasar ada slot, jadi bisa ditambah-tambahin sesuai keinginan kalian sendiri. Nah, balik ke kodenya lagi, di sini gue punya key layout ya, key layout. Nah, kita akan membuat sebuah template di mana kita akan anggaplah nanti ini adalah sebuah aplikasi yang sedang membuka halaman chatting gitu ya, aplikasi website. Jadi di sini kita akan buat sebuah drawer. Di kiri gue biasa buat drawernya itu biasanya kalau kebuka kebuka semua, kalau ketutup tutup semua. Nah sekarang kita akan buat overlay. Jadi intinya nanti menimpa dari komponen utamanya gitu drawernya. Langsung aja lah ya. Nah di sini gua punya key layout dan key page container. Nah sebelum kita masuk ke key page container, kita akan buat sebuah key drawer dulu di sini. Jadi gua akan komen, namanya adalah drawer menu. Gua buat sebuah key drawer. Nah di sini gua akan kasih beberapa atribut ya, karena key drawer ini gue butuh sebuah variabel untuk pemanggilnya saat dia kapan situasinya itu true. True itu artinya drawernya muncul, dan kapan false artinya drawernya nutup gitu ya. Jadi gue akan buat variabel namanya drawer. Drawer refnya itu awalnya gue akan buka drawernya. Di sini jangan lupa tambahin ref. Jadi
jadi vModel sama dengan drawer. Oke, belum muncul ya karena belum ada isinya. Nah, kemudian gue akan buat sebuah mini. Nah, mini ini kita langsung ke sini aja. Jadi yang dimaksud mini itu layout drawer ya. Gue akan buat seperti, nah ini mini to overlay. Jadi dia kayak gini. Drawer nanti. Jadi kita punya mini state, dimana mini state itu isinya adalah, sebentar gue buat dulu mini state. Nah, mini state ini isinya nilainya adalah true. Kemudian kita udah punya mini state. Oh, ini ya, koma. Nah, kita akan copy ini aja langsung ya. Nah, mini to overlay itu artinya adalah mini itu ini namanya. Nah, drawer kayak gini ya, kecil. Nah, to overlay itu artinya saat ini kan ada ini ya, mouse over. Jadi mouse over itu saat kita giniin. Nah, mouse out itu dari kita giniin keluar dari itu. Nah, akan mini state akan kita rubah di saat kondisi kita masuk pointer mouse kita ya, dan saat keluar pointer mouse kita. Nah, mini state akan berubah false dan true. Nah, jadi mini to overlay itu artinya, nah jadi komponen ini akan ditimpa oleh drawer kita. Nah, seperti itu. Beda saat kita nggak pakai mini to overlay. Nah, maka ininya akan bergeser, komponen tengahnya itu akan bergeser karena di sebagian sini akan diisi oleh drawer kita. Nah, seperti ini. Jadi ininya akan mengecil ya. Nah, beda kalau ini mini to overlay itu akan overlay, akan menimpa dari komponen utamanya. Nah, jadi ini kita nggak perlu background gray ini. Kemudian tapi kelasnya kita perlu, bordernya kita nggak perlu. Nah, ini width-nya bisa 400. Belum kelihatan ya. Nah, jadi width-nya ini untuk panjang dari drawer ini. Bisa sampai sini, drawer sampai sini. Kalian set aja. Kalau gue mau pakainya 200. Kemudian untuk kelasnya itu gue mau set backgroundnya indigo. 8 lah. Nah, jadi ini ya. Nah, gini dia. Nah, kalau kalian set 400, maka dia akan lebarnya 400 gitu. 200 aja cukup. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan ke variabel dulu. Nah, jadi gua akan buat menu-menu kayak gini. Tapi gue mau buatnya dinamis, jadi gue akan buat sebuah drawer menu dengan referensi itu array. Dalamnya ada name, home ya, menu yang pertama home. Kemudian iconnya FA solid, FA house. Nah, gue akan menggunakan, biasanya gue gunain font dari Google ya, font.google ini, material icons. Nah, kali ini gue akan gunain font awesome. Jangan khawatir karena Quasar juga udah menyediakan. Jadi kalian tinggal aktifkan saja di sini ya, di extrasnya, quasar.config.js. Kemudian extras. Nah, kalian tinggal, ini kan tadinya di komen gini ya. Nah, kalian tinggal uncomment aja. Nah, jadi font awesome-nya udah aktif. Kalian bisa juga gunain ion icons, kemudian MDI, FA icons, dan segala macam. Nah,
FA Solid, FA House. Jadi di Font Awesome ini kalian jangan lupa centang yang free ya. Kalau yang lainnya kan berbayar. Nah, jadi gue gini di sini gunain yang free aja. Nah, kemudian gue udah punya satu, gue akan tambahin sekitaran berapa ya? 5 boleh deh. Nah, yang kedua gue akan buat search. Nah, di sini ikonnya itu FA Solid, FA Magnifying Glass. Yang ketiga itu comment, ininya chat, terus ini gear, setting, dan ini logout. Hanya right from bracket. Nah, kita udah punya menu 5 yang akan kita tempatkan di sini. Nah, jadi tinggal kita buat di dalam key drawernya itu. Gua ini aja copy di sini ya. Nah, key scroll area. Wah, ini terlalu banyak sih, tapi nggak apa-apa, nanti kita hapus. Nah, gua akan pakai satu item aja. Oke, nah jadi kayak gini ya. Nah, oke. Jadi kita punya key scroll area dengan class fit. Kemudian key item, gua nggak perlu kayaknya gua nggak perlu key list, langsung key item aja. Nah, kita punya key item. Kemudian di sini kita akan melakukan perulangan untuk menampilkan ini. Jadi dinamis ya. Kalau kita buat 5 kan key itemnya boros kode kayaknya. Jadi di sini gua akan buat v4 aja, v4. Kemudian di sininya menu, index, in drawer menu. Kemudian gua akan set key nya adalah index. Nah, ini ya, 5 1 2 3 4 5. Nah, ini yang ditampilkan 5 ya. Nah, sekarang kita mau rubah ini isinya jadi seperti yang ada name dan iconnya. Class teksnya white, kemudian active. Nah, gue akan buat dia active. Ini nanti dulu deh, biar lebih jelas kita tampilin dulu aja kali ya. Nah, kita ke isinya dulu aja. Nah, gue punya key item section avatar. Nah, di sini gue akan buat key iconnya dengan size XS. Kemudian karena kita mau buat dinamis, jadi namanya adalah menu.name. Name ya. Jadi menu.name. Maka seharusnya berubah sih. Oh sebentar, ini nggak berubah. Ada yang salah. Oh, bukan name ya, ini icon. Sorry. Menu.icon. Nah, maka dia akan seperti ini. Oke, udah bagus, cantik. Nah, kita ke ininya tinggal kita ganti aja ya. Gue mau buat sebuah div dengan kelas itu teksnya caption. Nah, tinggal kita tampilin di sini menu.name. Oke, udah sesuai ya. Home, search, chat, settings, logout. Nah, kemudian di sini gue mau edit sedikit. Itu style seperti biasa. Font family-nya mau gue ganti. Itu Arial rounded mt bold. Nah, save, maka dia akan seperti ini ya, lumayan bagus lah. Oke, nah sekarang kita akan balik lagi ke atribut key item. Nah tadi gue mau kasih aktif ya. Jadi aktif itu ibaratnya kita lagi buka halaman chat gitu ya.
Biar kayak tombol, kita buat ini aja deh, kasih ini juga nanti clickable. Nah, aktif sama dengan, nah dia aktif sama dengan jika menu.name sama dengan chat. Nah makanya udah aktif nih, tinggal kita tambahin kondisi apa yang berubah saat kelas itu aktif, saat listnya aktif. Maka kelas pada list itu kita akan rubah backgroundnya jadi background indigo 10, maka dia akan lebih tebal dikit. Nah seperti ini. Tapi kayaknya jelek kalau ini ya, gambarnya itu biasanya sih agak menurun kontrasnya. Nah kayak gini lah, oke lah. Nah, jadi backgroundnya kita ganti saat kelasnya aktif itu indigo 6. Nah, kita akan tambahin clickable dan variable. Nah, jadi dia ibaratnya kayak bisa diketik-ketik gitulah ya, ditekan, diklik. Nah, oke, untuk drawernya beres. Kita lanjut ke bagian konten di key patch yang pertama. Ini kita close dulu. Oke, kita lanjut ke konten yang pertama di patch container. Jadi sebelumnya kita udah buat key drawer. Nah, di sini. Nah, ini biasanya sih kalian akan taruhnya di layout sini ya, main layout. Nah, kalian akan taruh di sini nantinya gitu. Nah, terus ini tinggal kalian ganti dari, ini kan statis ya, tinggal kalian ganti menu.temp-nya sama dengan router.fullpath misalnya. root.fullpath. Nah, jadi nyamain aja dari apa namanya, link yang lagi dibuka ya di atas ini. Nah, jadi kan ntar dia sama tuh. Oke, kita lanjut ke konten yang pertama. Nah, jadi gue akan buat ini, gue akan bagi dua ya. Nah, ini gue akan bagi dua tapi nggak sama rata. Jadi gue di sini akan bagi di sini aja kayaknya. Bagian kiri akan berisi daftar nama-nama orang yang lagi chatting sama gue. Sebelah kanan itu isi chatnya kayak gitu. Nah, jadi udah jelas gue akan punya dua buah div di dalam key patch container ini. Jadi gue mau buat key patch dan gue akan buat dua buah div. Div yang kedua kita abaikan, kita akan bermain di div yang pertama. Nah, tentu aja di sini gue akan buat key patch-nya adalah row. Gue akan tambahin row di flex direction-nya dengan row. Kemudian gue akan set div yang pertama itu kolomnya berapa ya? 4 aja. Nah, untuk div yang kedua gue akan set kolomnya berapa ya kira-kira? 7 deh. 7 ya. Oke, kita akan bermain di div yang pertama. Gue akan buat komentar seperti biasa. Kita kasih tanda dulu. Nah, ini isinya adalah message title dan button new chat. Jadi di bagian sini ini kan udah kita bagi ya, nggak kelihatan sih baginya. Atau gue tambahin ini deh, key separator. Wah, karena belum ada isinya belum muncul juga ya. Udahlah, kita hapus aja dulu. Nah, pokoknya ini anggaplah udah kebagi. Nah, di atas ini gue akan tambahin judul di sininya message. Kemudian di kanannya itu adalah tombol ya biasalah ya, add new chat gitu atau chat baru. Oke, kita buat sebuah div. Dengan kelasnya itu gua akan kasih padding all medium. Kemudian gua akan set row, itemsnya center dan justify between. Kemudian di dalam sini tentu aja kita akan punya sebuah div dan button. Ya, div yang pertama itu untuk judul, jadi gua akan buat judulnya itu H6. Kemudian warnanya adalah indigo 8. Dan
gua akan kasih sebuah style dengan isian font family itu sama dengan Arial, rounded, mt, bold. Namanya adalah messages. Nah, di dalam maka akan muncul di sini itu adalah messages. Oke, seperti ini. Nah, di sebelah kanannya agak kita kasih jarak dikit karena between ya, maka kiri dan kanan itu jarak tengahnya itu sama. Maksudnya komponen 2 ini kirinya, kali ini gue kasih ini ya. Kalau gue gak kasih ini, maka dia akan dempet kayak gini. Dan kanannya juga akan dempet ke batas kolomnya tadi. Nah, jadi gue akan buat sebuah key button dengan size-nya itu semi medium. Kemudian gue akan buat dia flat, rounded, dan iconnya kita ambil dari font awesome yaitu FA regular, FA pen to square. Pen. Nah, gini dia. Pen to square seperti ini. Tinggal kita save, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, ini udah good. Nah, tinggal kita tambahin sentuhan dikit. Kita kasih tooltip karena itu untuk web ya. Kalau untuk mobile kayaknya nggak perlu deh tooltipan begini. Background indigo 8. Kita kasih isian di dalamnya itu adalah new chat. Nah, jadi saat kita hover ke tombol ini maka akan muncul tooltip new chat seperti ini. Oke, good. Yang pertama kita akan lanjut ke bawahnya, yaitu kita akan buat sebuah tombol search bar. Konten itu search button. Nah, di sini kita akan nambahin simple aja sebuah key input. Kita kasih padding. Nah, kita kasih key input. Kemudian jangan lupa di sini kita tambahin sebuah message search. Apa yang namanya ya? Yang enak itu kira-kira ya bolehlah message search ya. Message search atau user search ya, terserah kalian lah. Dengan ref adalah array kosong aja. Array kosong string nggak ada isinya ya. Nah, ini akan kita gunakan di atas sini. Jadi kita akan pakai dia untuk vModel. Jadi variabel penampung dari message dari inputan ini. Kemudian kita akan tambahin dia outline, kemudian dance. Mendingan ini gua iniin dulu aja. Langsung ke placeholder ya. Placeholdernya itu adalah search. Tutup. Oke, nice. Nah, jadi dia akan seperti ini. Oke, nah kita akan ubah sedikit tampilannya. Gua mau tambahin outline. Nah, jadi kalau outline dia akan muncul garis ya di sisi-sisinya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian gua akan tambahin dance dan dia akan mengecil. Nah, jadi dia akan, kalau nggak ada dance tadi agak besar ya. Tambahin dance dia akan mengecil dan rounded. Maka sininya akan berbentuk kayak setengah lingkaran gitu. Nah, kayak gini. Oke, udah good ya. Birunya kita ganti deh.
colornya ini kan tadinya birunya ini biru primary ya. Nah, kita akan ganti jadi indigo 8. Nah, ini akan sama kayak warna ini ya, warna drawernya. Oke, good. Kita akan lanjut ke konten yang ketiga, itu adalah list dari usernya. Oke, kita lanjut ke konten yang selanjutnya, yaitu adalah user list. Users list. User list. Nah, di sini kita akan pakai yang namanya keylist. Nah, karena di sini gua nggak pakai ini ya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai variabel untuk menampung nilainya kayak gini, karena ini cuma 2 biji sih datanya. Jadi kita pakai key item aja, tapi ini lumayan banyak sih, tapi nggak apa-apa lah, melatih penghafalan kode ya. Kode itu bukan dihafal ya, diresapi. Nah, kita punya key item. Key itemnya clickable dan variable, jadi bisa diklik. Nah, kemudian kita punya key item section yang pertama. Key item section. Oke. Nah, yang pertama itu akan berisi key avatar. Nah, key avatar dengan kita kasih image di sini. Nah, kita ambil avatarnya dari Quasar aja deh. Avatar aja, avatar. Mana nih? Ini ya. Kita ambil, kita paste di dalam sini. Nah, tapi ini gue mau pakainya yang avatar 1.jpg. Nah, kita save, maka akan muncul kayak gini dia. Oke, anggaplah ini orang ya, siapalah namanya nanti kita buat. Nah, ini kita akan kasih atribut yaitu top dan avatar. Nah, jadi kayak gini dia. Agak mengecil ya, tadi kan besar. Kemudian kita buat key item section yang kedua, itu di sini tengahnya nanti dia ada isinya adalah nama dan bawahnya last chat. Key item label, kemudian John. Nah, ada John. Yang kedua kita akan buat ini, anggaplah ini last chatnya ya. Caption adalah apa kira-kira pesannya ya? Hey yo, what's up? Nah, ini kan jadi kelihatannya seperti last chatnya dari si John. Ini kita akan buat, kita akan styling dikit. Biasa kita akan tambahin style, kemudian font, Arial, rounded, mt bold, kemudian bold kayak gitu. Nah, oke. Kayak gini aja lah ya. John, hey what's up. Nah, kemudian kita akan tambahin key item section yang ketiga. Yang terakhir itu isinya key item label. Misalnya ini kita akan isi adalah tanggal Agustus 2022. Nah, di sini kita tambahin side, top. Oke. Nah, dia akan ke atas seperti ini.
Nah, di bawahnya kita akan tambahin sebuah key badge. Ya, kita tambahin key badge dengan color indigo 8. Nah, ini akan bisa kalian gunakan untuk menampilkan jika pesan John ini belum kita baca, misalnya kayak gitu. Indigo 8. Nah, ini kita nggak perlu, kita harus tutup aja di sini. Kemudian labelnya 1 dan rounded. Nah, jadi di bawah sini nanti ada sebuah pemberitahuan yang bisa digunakan untuk menandakan bahwa pesan si John belum kita baca. Oke, kita save. Nah, maka akan muncul 1 di sini. Nah, 1 ini menandakan berapa pesannya gitu ya. Atau kalau kalian nggak mau, ya gini aja, berarti belum dibaca gitu kan. Secara general. Oke, kita akan tambahin dikit di sini kelas key gutter md. Terusan tulisan AUK ini menurut gue terlalu besar, maka kita ganti menjadi caption. Nah, jadi dia akan muncul sedikit. Oke, udah perfect. Ya, nggak perfect amat, tapi udah lumayan good lah. Nah, jadi kayak gini untuk user listnya. Nah, gue akan copy key item yang pertama karena gue kan nggak pakai dinamis. Tapi kalau kalian udah pakai data ya seharusnya 1 aja, terus kalian v4 gitu ya. Jadi very dinamis buat kalian. Nah, tinggal kita ganti avatarnya itu avatar 2 misalnya. Nah, namanya kita ganti Mia misalnya. Pesannya kita ganti nice to meet you. Siapa namanya? Alberto misalnya. Nah, ini kita hapus key badge-nya karena kan Mia ini udah dibaca. Nah, pesan Mia nanti akan kita tampilkan yang di sini. Nah, jadi karena kita nampilin pesan di sini, kita nanti anggapnya bahwa kita sedang membuka chat Mia. Maka harus ada penanda bahwa list Mia ini lagi sedang kita buka gitu. Tinggal kalian tambahkan atribut aktif aja di sini. Kemudian active class-nya itu kalian set background indigo 1, kemudian text indigo 8. Nah, maka ini akan agak sedikit indigo backgroundnya karena menandakan aja kalau kita sedang buka pesan dari Mia gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Ini tinggal kita ganti tanggal berapa ya? Kira-kira September aja deh, September. Nah, oke, untuk bagian ini udah kelar. Nah, tinggal kita tambahin sentuhan terakhir, itu adalah key separator. Jangan lupa vertikal, oke? Save. Nah, maka ini udah ada penanda atau pembatasnya. Oke. Ini udah bisa lah ya dijadiin aplikasi jadi. Tinggal kalian konekin ke mana database yang mau digunain, Firebase atau apa. Kalau Firebase mah banyak banget bantuan-bantuan dari fungsinya. Apalagi kita gunain real time database-nya, tinggal kita set fungsinya itu .on ya, bukan .once. Nah, maka itu real time messaging-nya udah bisa bener-bener digunain. Simple banget lah kalau pakai database, Firebase. Karena udah banyak fungsi-fungsi bantuannya gitu. Nah, untuk bagian kolom yang kiri ini, grid yang kiri udah selesai. Kita tinggal beresin di bagian kanan ini, yaitu nampilin pesan dari si Mia. Oke, kita lanjut ke bagian konten selanjutnya, yaitu untuk menampilkan ini ya, pesan-pesan yang ada. Anggaplah si Mia ini lagi chattingan sama kita lah gitu. Nah, kita akan beralih untuk div yang pertama. Ini udah beres. Tadi kan key patch ini kan kita bagi jadi 2 div ya. Yang kolom 4 ini udah beres. Tinggal kita ke kolom yang call 7. Nah, di sini gue akan tambahin sebuah margin left XL. Nah, untuk konten yang pertama kita akan membuat
button dulu, beberapa button di bagian atas ini ya. Jadi button profile, kemudian notif, dan chart. Satunya 4 atau 3 ya, 4 deh. Date boleh deh. Nah, kita buat sebuah div. Biasa diawali harimu dengan div ya. Kita akan buat kipa md, kemudian kita akan set row, itemsnya center, justify, n. Nah, di dalam sini kita akan buat berbagai macam button. Jadi kita buat yang pertama key button group. Kita akan set flag, kemudian kita akan set kelasnya key, margin right, lg. Nah, di dalam key button group kita akan punya 3 buah key button. Kita edit dulu aja nanti kopinya langsung biar nggak ngetik-ngetik lagi. Nah, di button yang pertama kita punya sebuah key icon dengan size XS. Kemudian namanya itu adalah FA regular, FA calendar days. Save. Nah, maka kita akan punya sebuah tombol seperti ini di bagian kanan. Nah, selanjutnya kita akan tambahin tooltip seperti biasa, bantuan. Jadi kelasnya bg indigo 8. Nah, isi tooltipnya itu adalah cdat. Nah, jadi saat begini ya, dia muncul ya. Oke. Nah, ini kita copy sebanyak 3 kali. 2 kali, 2. Nah, maka dia akan muncul 3 tombol seperti ini. Kita tinggal ganti aja. Untuk icon yang kedua itu adalah chart simple. Ininya kita ganti solid karena yang regular kayaknya pro berbayar. Kita pakai, nah oke, yang solid. Kemudian ininya kita ganti chat statistik. Nah, oke. Nah, yang ini kita akan ganti dengan bell untuk notification. Tinggal kita ganti tooltipnya notification. Oke, udah punya 3 tombol di sini. Ini bisa kalian gunain. Ya, ini bisa kalian gunain untuk melihat tanggal, kemudian ini untuk melihat statistik chat kalian, misalnya per bulan dan segala macam. Nah, ini untuk notifikasi kalau ada pesan masuk dan segala macamnya. Nah, di bawah key button group kita akan buat sebuah key button dengan size-nya itu SM dan round. Nah, isinya kita akan buat sebuah key avatar. Nah, ini kita akan masukin foto kita ya. Ibaratnya ini untuk profil kita lah gitu. Size-nya medium. Nah, kemudian image-nya SRC-nya kita akan copy dari mana tadi? Ini ya. Nah, ini. 1, 2 udah digunain. Nah, kita akan gunain avatar 1, avatar 2 udah digunain, kita gunain yang 3 aja. Save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kayaknya yang ketiga cewek ya. Gua kan lelaki ya. 4 aja deh. Nah, oke, ini lumayan. Nah, untuk atas ini udah ibaratnya headernya lah ya. Udah beres. Nah, jadi punya tombol profil, kemudian ada tombol notification, chat statistik, dan cdat. Kita lanjut ke apa ya selanjutnya? Oh ya, ini yang intinya adalah message box-nya.
atau kotak pesannya. Oke, untuk message box kita akan bagi sebuah kotak card ya. Kita akan bagi jadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah header, yang tengah adalah kontennya atau isi dari pesan-pesannya, yang ketiga adalah footer, tempat inputan kita atau untuk mengetik pesan. Nah, kita akan buat dulu yang pertama, yaitu card headernya. Nah, jadi ini kita tutup, ini udah beres. Kita kasih komen dulu, konten message box. Nah, kita akan buat sebuah div dengan kelas itu keep padding top medium. Nah, keycard. Nah, di dalam sini kita akan bagi menjadi 3 keycard section ya. Yang pertama kita akan buat card header. Dan kita awali dengan keycard section. Nah, di sini kita akan bermain untuk membuat card header. Gampang aja, kita tinggal perlu keylist, kemudian key item dengan kelas padding all none. Nah, key item section top avatar. Nanti di headernya kita mau buat foto dari yang sedang melakukan chatting dengan kita ini. Jadi kita buat key avatar dengan image src, kita paste, kita tutup. Nah, save, maka muncul seperti ini. Oh salah, kita lagi chatan sama Mia avatar 2 ya. Oke, kita lanjut ke key item section yang kedua. Itu isinya adalah nama dan statusnya dia sedang online atau offline. Kita punya key item label. Yang pertama dengan kelas itu text subtitle 1, stylenya itu font family Arial rounded mt bold. Namanya adalah Mia. Oke, kita punya namanya di sini. Kita copy ke bawah. Ini kita hapus. Kita ke bawah sini. Stylenya enggak perlu, ininya aja. Row items center. Nah, di dalam sini kita akan buat sebuah key badge untuk menandakan statusnya sedang offline atau online. Kalau online biasanya key badge-nya kita akan set green. Oke. Kalau ini kita akan set red. Nah, karena ini template, gue akan anggaplah dia online aja lah ya. Nah, di bawahnya tinggal kita tambahin div dengan kelas key margin left xs, kemudian teksnya itu caption, kita buat dia online. Nah, jadinya seperti ini, Mia sedang online, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke key item section yang ketiga. Ini akan berisikan inputan untuk mencari pesan. Oke, item section site. Kita site ini fungsinya untuk menaruh dia langsung di ujung sini. Nah, gitu. Kita akan buat sebuah key input. Ini kita buat dulu find message. Ini kita ganti aja kali ya.
biarin deh kayak gini aja namanya, ya mirip-mirip lah. Nah, kalau kalian mau ganti silahkan kalian ganti nanti. Nah, kita kasih vModel di sini, find message. Nah, kemudian kita tutup, kasih placeholder lah. Placeholder-nya adalah find message. Nah, kita save, maka dia muncul di sini. Nah, kita seperti biasa, karena gue kurang suka tampilan yang kayak begitu, kita akan edit styling. Gampang banget, tinggal kalian tambahin outline aja. Terus rounded dan dense. Maka dia akan seperti ini. Kita ganti deh kelasnya ya, warnanya, colornya itu indigo 8. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita tambahin key item section yang terakhir. Site juga, tapi isinya adalah key button. Key button, set flat, colornya itu indigo 8, kemudian dense, round, iconnya itu adalah more, vert. Tutup. Oke. Nah, ini bisa kalian gunain untuk menu, nampilin menu gitu ya. Menu di sini. Nah, jadi misalnya kalau kalian ketik tombol ini, maka akan muncul misalnya kayak ya begini gitu. Karena gue ini template umum aja, jadi nggak gue buat karena takut kodenya kebanyakan. Bisa dibuat menu kayak gini ya. Nah, ini juga kalau kalian klik bisa dibuat menu kayak gini. Kalau nggak salah ini ada cut menu juga ya untuk kayak tampilan profil gitu. Gue pernah nemu sih. Nah, kayak gini lah. Kalau kalian klik ini, maka dia akan muncul account settings. Nah, seperti ini. Ya kan selera ya, styling orang beda-beda gitu. Oke, terakhir kita akan tambahin sebuah key separator. Jadi fungsinya untuk menggariskan di sini pemisah dengan chat komponen. Oke, nggak kelihatan karena karena ini ya, bawahnya belum ada tampilan bawahnya. Kita taruh di sini aja. Nah, untuk key card section yang pertama, pembuatan card header udah selesai. Kita lanjut yang kedua. Itu pembuatan sebuah konten card atau card konten yang isinya adalah kumpulan chatting-chatting atau pesan-pesan. Nah, ini dia agak lama dikit ya. Gua akan skip aja kayaknya. Karena di sini kita perlu buat sebuah message text. Nah, ini untuk input komentar, inputan ketikan kita nanti. Nah, yang ini agak banyak nih. Message data. Nah, ini isinya lumayan banyak, jadi gue akan ketik yang pertama terus gue skip aja ya. Jadi from me, ini artinya message dari gue ya. Nah, teksnya itu apa? Teksnya itu misalnya Hai Mia gitu. Nah, image-nya ini adalah foto profil gue tadi, yang mana foto profil gue itu apa tadi ya. Nah, ini avatar 2. Avatar 4 kalau nggak salah. 4 sih, seingat gue 4. Nah, kemudian value yang terakhir itu adalah time. Time itu 20 minutes ago. Nah, ini statik banget. Nah, kalau kalian mau buatnya nggak statik, kalian bisa pakai
Aduh lupa gua buat time itu apa ya, time GS. Oh ya nih, moment.js. Nah, kalian bisa pakai ini untuk menghitung segala macamnya. Jadi nanti nih 30 minutes ago dan segala macamnya bisa digunakan ini. Powerful banget ya, moment.js. Di sini kita buat statik aja. Nah, ini gua akan buat banyak 6 atau 7. Jadi gua akan skip videonya aja. Oke, kita lanjut. Ini udah gua buat ya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah pesan ya. Jadi ada sekitar 6 pesan. Nah, ini gue buat statik banget. Nah, jadi sebenarnya ini sih seharusnya sih simple banget ya. Message datanya tinggal dikirimkan data dari database aja, ambil dari database. Kemudian kan nampung data message-nya banyak gitu. Dianggaplah ini data yang dikirimkan dari database gitu ya, message data yang ada banyak objek-objek ini. Nah, kalian tinggal buat kayak gini aja, samain ya. Nah, selanjutnya ke cut content. Cut header kita tutup. Nah, di sini kita akan pakai keycard section. Kita akan copy dari sini, cari chat, kemudian ini kita akan copy yang ini aja nih. Kita akan taruh di sini, maka dia akan muncul. Nah, kayak gini ya. Dia akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal ganti, kita akan batasin dulu, kita akan tambah sebuah keys scroll area. Kita akan batasin tinggi dari message konten ini. Kipa MD, kemudian stylenya itu kita tambahin height 60 VH. Kita akan tutup di sini. Scroll ya. Keys scroll area. Oke. Nah, gini. Jadi kita batasin sebanyak ini doang ya untuk ini apa namanya, message. Jadi kalau udah kepenuhan dia akan scroll nanti. Kalau kita nggak batasin dia akan terus ke bawah sini. Kita harus scrollnya dan ini harus ngikut scroll, jadi kurang bagus ya. Nah, untuk menampilkan chat message ini simple banget, tinggal kita lakukan perulangan dari message data ini aja yang udah kita buat di bawah ini ya, yang 6 chat. V4 kemudian message, index in message data, kita kasih key-nya index, save. Name-nya kita akan pakai slot, kita buang. Avatar kita akan pakai slot, kita buang karena ini ada image. Teksnya kita pakai, kemudian send-nya, stem-nya itu stemnya kita buang, sendnya kita pakai, background color kita pakai, dan terakhir kita akan tambahin text color. Nah, untuk teksnya kan kalau kayak gini kan ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 pas. Nah, teksnya kita akan pakai message dot text yang ini, text. Nah, jadi gini ya, hi Mia, hello, how are you, I'm your classmate, dan segala macam. Nah, untuk send, nah ini kita akan buat sebuah perbandingan di mana send ini menandakan
apakah kita yang mengirim atau lawan bicara kita yang mengirim, seperti itu. Jadi message.from apakah sama dengan me? Me, from ya, from me. Kalau dia sama dengan me, maka true. True ini artinya akan di sebelah tempat kita mengirim gitu. Kalau salah maka false. Gitu. Biasanya kalau yang ngirim itu di kanan atau di kiri ya? Kalau kita ngirim teks di kiri ya? Di kiri atau di kanan biasanya? Sebentar, gue lihat chatan gue dulu. Oh sorry, di kanan ya. Di kanan. Nah berarti ini udah bener ya. Hai Mia, hello, how are you? Ini kan gue yang ngirim ya, yang kanan. Nah, send ini udah work. Kemudian background color juga kita akan kasih perbandingan. Dimana kalau message.from-nya sama dengan me, berarti artinya gua yang ngirim pesan. Maka backgroundnya itu adalah Indigo 6. Kalau bukan adalah Indigo 1. Sorry, ini gua kasih petik dulu. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, berarti ini gue yang ngirim kanan, ini Mia-nya yang ngirim gitu. Terakhir, gue akan kasih text color juga. Dengan perumpamaan message.from sama dengan kalau me, berarti gue yang kirim, maka teksnya adalah white. Nah, kalau bukan, maka teksnya itu adalah black. Oh sorry, ini ininya aja. Lupa, langsung pakai teks. White kalau gue ngirim, kalau lawan bicara yang ngirim black. Nah jadi seperti ini. Ini gue yang ngirim white, lawan bicaranya black. Seperti itu. Nah untuk di bagian atributnya udah beres. Nah kita tinggal menggunakan slot untuk nama, avatar, dan stem. Stem itu untuk waktunya tadi ya, yang 20 minutes ago, kemudian 18 minutes ago gitu. Kita akan pakai template dengan vslot. Pertama adalah name. Kita akan kasih sebuah div dengan style. Font family, Arial, rounded, MT bold. Namanya adalah message.from. Sorry, ada yang salah. Vslot. Oh, ini salah nih. Ini strip. Nah, jadi seperti ini. Mi ini berarti gue yang ngirim, Mia berarti Mia yang ngirim gitu. Nah, kita akan copy template ini. Nah, slot yang kedua adalah avatar. Avatar ini kita akan pakai key avatar dengan kelas key mrsm, margin left sm, kemudian kita akan kasih size-nya LG, kemudian kasih image, src-nya itulah message.image titik 2, tutup, save, maka muncul gambarnya, avatarnya ya. Oke, terakhir tinggal kita tambahin aja sebuah vslot stem. Stem ini akan berisikan sebuah div dengan kelas teksnya itu caption.
Pilih aja di sini message dot time. Nah, maka muncul di sini 20 minutes ago, 18 minutes ago, 15 minutes ago, dan segala macamnya. Oke, untuk cut konten bagian isi chatnya, isi chat dari kita dan lawan bicara itu udah beres. Kayak gini aja, simple. Selanjutnya yang terakhir itu kita akan nambahin footernya, berisikan inputan ya, untuk kita mengetikkan pesannya. Oke, kita masuk ke konten yang terakhir. Tuh, di mana kita taruh? Ini kita tutup, ini udah beres. Di bagian sini ya. Ini adalah message input. Nah, di sini kita akan pakai yang namanya key card action. Oke. Input, key input. Kemudian kita akan kasih atribut di sini, kelasnya full width. V modelnya itu kita udah buat tadi ya, mana? Ini message text. Kemudian kita akan kasih outline. Colornya seperti biasa, indigo 8. Kemudian kita kasih dense dan placeholder, yaitu adalah your message. Save. Nah, oke. Udah jadi, kita tinggal tambahin tombol-tombol. Ya. Di sini misalnya kayak ada link untuk nambahin file, ada foto, emoji, dan tombol send-nya tentu aja. Template. Kita pakai vslot di sini ya. Kita akan tambah vslot, kemudian prepend. Prepend ini akan ditaruh di dalam inputan tapi di paling kiri. Di dalam kotak input ini tapi di kiri. Gitu. Prepend. Kemudian kita akan tambahin key button. Size-nya itu SM. Flat. Kemudian iconnya itu adalah FA solid, FA link. Nah, di sini kita tinggal tambahin key tooltip sebagai bantuan aja. Tooltip dengan kelas background indigo 8. Ini adalah add file. Nah, di pinggir sini nanti akan ada muncul sebuah tombol link, save. Nah, akan muncul kayak gini. Yang mana tombol ini bisa kalian gunakan untuk menambahkan sebuah file. Oke, tinggal kita copy, kita tambahin sebanyak satu dulu aja. Vslot ini append. Nah, append itu ada di sini, masih di dalam tempat inputan, cuman dia bagian kanan. Kita akan punya 2 buah button. Tinggal kita ganti aja, ini FA-nya itu adalah image dan ini FA-nya adalah smile. Add image emoticon. Nah, jadi dia seperti ini ya. Ini kita pakai regular, mumpung free. Regular. Nah, udah jadi dia. Emoticon, add image, link. Yang terakhir kita tinggal copy, paste. Nah, ini kita akan tempatin di luar inputan sebelah kanan, after. Jadi after. Save. Nah, dia seperti ini. Tinggal kita ganti aja. Ini adalah ikonnya adalah, kita nggak pakai font awesome karena font awesome itu send ya, tombol send kan, kita mau buat tombol send. Nah, dia paper plane-nya yang free itu dia cuman ini nih,
dia ke atas, jadi agak kurang, menurut gue kurang bagus sih. Gue maunya paper plane stand-nya itu yang ini, tapi ini berbayar ya. Kalian tinggal beli aja lisensinya kalau misalnya mau menggunakan yang berbayar. Jadi gue menggunakan yang material icon. Kita nggak usah kasih dulu tip, kasih nggak ya, kasih aja deh. Send message, kemudian background indigo 8, colornya adalah indigo 8, maka dia akan muncul di sebelah kanan ini tombol send save. Oke, nah untuk ininya kita hapus. Nah, oke. Jadi seperti ini udah jadi sih. Ada yang kurang nggak? Udah sih, ini udah jadi ya, tinggal kita full screen seperti biasa. Nah, inilah tampilan dari fitur chatting pada komponen. Jadi kalau kalian mau buat komponen chatting, nah tinggal kalian copy aja, kalian jadiin komponen di sini ya. Di sini, nah tinggal kalian panggil dimanapun kalian mau di page, di halaman yang ingin kalian panggil, ingin kalian taruh, sorry. Nah, jadi inilah kita punya tombol-tombol di sini untuk tampilan box chattingnya seperti ini. Ya, ini untuk inputannya, ini ada tombol-tombol untuk file, ada di Quasar, file picker. Nah, seperti ini. Nah, ada ya tuh. Nah, di dekorator kalian pakai file kayak gini. Tuh. Dan segala macamnya. Oke, mungkin ini aja video dari gua untuk video kali ini. Gua harap bisa membantu kalian untuk mendesain sebuah komponen chatting. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, bye.